Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kita masuk ke topik kelima untuk minggu kelima, di mana minggu sebelumnya kita sudah selesai membahas mengenai pemodelan proses bisnis. Untuk pertemuan kelima, minggu kelima, dan pertemuan keenam atau topik keenam, kita akan membahas melanjutkan dari pemodelan ke penemuan model proses. Jadi untuk penemuan model proses ini akan kita pecah menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama dan bagian kedua. Untuk topik kelima, kita akan bahas dulu mengenai tiga subtopik yang akan dilanjutkan dengan tiga subtopik lagi di pertemuan keenam. Learning outcome untuk topik kelima dan topik keenam mengenai penemuan model proses adalah para peserta mampu menjelaskan konsep proses mining dan algoritma penemuan model proses, melakukan cluster serta analisa performance proses bisnis. Untuk subtopik yang akan kita pelajari pada penemuan model proses ada 6, 3 pada minggu ini dan 3 minggu depan untuk topik keenam. Yang pertama adalah proses mining, yang kedua adalah algoritma penemuan model proses, yang ketiga adalah penerapan algoritma model proses, yang keempat adalah kualitas model proses, yang kelima adalah cluster proses, yang keenam adalah analisa performance proses bisnis atau bisnis proses. Untuk topik kelima akan kita awali dengan materi dari proses mining. Oke, kita lanjutkan dengan topik minggu ini, yaitu penemuan model proses bagian pertama. Sesuai dengan intronya tadi, sudah saya sampaikan kalau learning outcome untuk bagian pertama ini akan fokus membahas proses mining, konsepnya, kemudian algoritmanya juga, proses mining, penemuan model proses, dan penerapan algoritma proses miningnya. Itu yang akan kita pelajari pada minggu ini dan akan kita lanjutkan bagian keduanya di minggu depan. Oke, let's start our class. Proses mining. Mungkin ada yang sudah familiar dengan proses mining, mungkin ada juga yang belum. Untuk yang belum, jangan khawatir, kita akan lalui pengantarnya dulu sebelum kita masuk ke inti untuk proses mining pada konsep manajemen proses bisnis, model, dan simulasi. Untuk pengantar, sistem informasi digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk mendukung pengambilan keputusan atau decision making, serta mengatur proses bisnis. Sistem informasi menjalankan aktivitas-aktivitas dari proses bisnis tersebut. Aktivitas atau event yang telah dilakukan pada sistem informasi akan tercatat sebagai data log atau data history untuk perusahaan tersebut. Pencatatan aktivitas tersebut bisa disebut sebagai event log atau data proses. Akan tetapi, jumlah data ini yang begitu banyaknya karena semuanya dicatat di dalam sistem, mengakibatkan penganalisaan proses bisnis secara langsung akan menjadi sulit karena sudah termasuk ranah big data ya, karena datanya banyak sekali yang disimpan juga tidak hanya aktivitas saja, juga timestamp-nya, siapa yang mengeksekusi atau aktor atau organisatornya, kemudian divisi mana kalau misalnya sistem di perusahaannya itu sudah menggunakan sistem yang terintegrasi. Nah, proses mining hadir untuk menanggapi dan membantu mempercepat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi, proses mining ini memang relatif baru ya dan merupakan integrasi beberapa disiplin ilmu. Kemudian kita lanjutkan, proses mining menggabungkan analisa di bidang data, yaitu data mining dan machine learning dengan analisa pada model proses. Jadi lebih fokus kepada model proses atau proses bisnis atau standar operating procedure. Metode yang sering digunakan pada data mining akan digunakan oleh proses mining dalam menganalisa serta membentuk model proses berikutnya, berupa improvement seperti itu. Kemudian tiga bagian proses mining yang paling penting, dan ini tiga-tiga ini adalah hal yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, walaupun tidak harus ketiga hal ini diimplementasikan pada saat kita menggunakan atau menerapkan proses mining. Yang pertama adalah proses discovery, yaitu penemuan model proses, kemudian conformance checking, kemudian yang ketiga adalah enhancement. Nah, untuk yang fokus terhadap
peningkatan-peningkatan, maka fokuslah di enhancement, bagian proses mining yang enhancement. Untuk yang performance checking, ingin melihat analisa performance bisnisnya dalam bentuk simplicity, generalisasi, fitness, dan sebagainya. Sedangkan untuk discovery ini adalah algoritma-algoritma yang akan digunakan oleh proses mining untuk bisa mengimprove, menganalisa, memperbaiki, meningkatkan, hingga hasilnya nanti bisa benar-benar optimal. Ini adalah gambar ya atau bagian dari proses mining dan ini sudah familiar sekali untuk yang mempelajari proses mining. Bagan ini mungkin tidak asing lagi, jadi ada proses mining, bisnis proses atau proses bisnis, kemudian sistem, data proses atau event log atau data log, kemudian model proses. Model proses menggambarkan bisnis proses, kemudian sistem dan bisnis proses ini akan saling mendukung untuk bisa masing-masingnya itu saling mengimplementasikan dengan mendukungnya tadi, kemudian model proses dengan sistem mendefinisikan dan menganalisa, kemudian data proses atau event log, sistem ke data proses atau event log, memproduksi kegiatan atau aktivitas yang dicatat pada sistem, kemudian model proses dengan data proses, ini adalah proses discovery, conformance, dan enhancement. Jadi, untuk penemuan model proses, ini kita akan fokus pada model proses dan data proses. Jadi, dari event log atau data proses, bagaimana caranya kita membuat model proses untuk mendeteksi atau menganalisa performa proses bisnisnya. Oke, bagian proses mining yang pertama yaitu discovery atau penemuan model proses. Penemuan model proses yaitu menggali informasi dari data proses dan membentuk model proses yang menggambarkan aktivitas sesuai informasi tersebut. Banyak sekali algoritma proses discovery seperti alpha miner, heuristic miner, fuzzy miner, genetic algorithm, dan sebagainya. Jadi rata-rata tadi ya karena merupakan data mining dan machine learning, jadi algoritmanya pun juga mirip-mirip, hanya saja implementasinya ini adalah fokus pada proses bisnis atau SOP. Kemudian bagian proses mining selanjutnya adalah conformance checking. Conformance checking seperti yang sudah saya sempat singgung atau berikan spoiler di awal tadi, membandingkan jalannya proses dan kegiatan pada model proses dengan jalannya proses dan kegiatan yang dicatat di data proses atau event log. Conformance checking ini nantinya akan memberikan nilai yang tinggi atau yang eh, hampir mendekati 100% begitu ya, apabila banyak persamaan jalan proses dan kegiatan antara data proses dengan model proses. Conformance checking juga dapat digunakan untuk mengukur kualitas dari model proses yang dibentuk oleh algoritma proses discovery seperti pada slide sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah enhancement. Enhancement ini dari kata-katanya saja adalah meningkatkan kualitas model proses yang telah terbentuk dari algoritma proses discovery yang sebelumnya. Dua hal yang dilakukan pada bagian enhancement ini adalah yang pertama memperbaiki model proses, yang kedua adalah menambahkan informasi-informasi tambahan atau informasi pendukung pada model proses yang dirasa diperlukan. Kemudian kita masuk ke algoritma penemuan model proses atau algoritma-algoritma pada proses discovery, proses mining. Pengantarnya dulu, untuk mengetahui apakah proses bisnis yang dilakukan selama ini sudah sesuai dengan standar operasional yang ada atau belum, maka diperlukan komparasi antara event log atau data proses dengan model SOP atau standar operating procedure. Akan tetapi, komparasi event log dengan model SOP secara manual tentu mustahil untuk dilakukan. Bukan mustahil, hanya saja biasanya akan memakan waktu karena data log sendiri itu jumlahnya sudah ratus ribuan, jutaan, miliaran, dan sebagainya. Oleh karena itu, pembentukan model proses dari event log dilakukan untuk memudahkan pengguna atau user, termasuk juga
para eksekutor di company atau perusahaan tersebut untuk mengetahui proses bisnis yang berjalan saat ini itu bagaimana. Selain itu, pembentukan model proses dapat mempercepat komparasi proses dalam event log atau data proses dengan model yang ada pada SOP perusahaan atau organisasi tersebut. Ini ada banyak sekali sebetulnya algoritma pembentukan model proses. Untuk penjelasan algoritmanya masing-masingnya beserta kelemahan dan kelebihan itu sudah ada pada modul pengayaan dan e-book PDF yang terlampir pada minggu kelima di MOOC Course Manajemen Proses Bisnis, Model dan Simulasi. Di sini saya lampirkan atau saya sebutkan saja beberapa algoritma yang umum digunakan dan sudah familiar bagi yang mengenal atau mempelajari proses mining. Yang pertama adalah alpha, alpha plus plus, heuristic miner, fuzzy miner, dan genetic algorithm. Dan ini adalah masing-masing pencetusnya ya. Alpha itu pencetusnya ini, kemudian alpha plus ini heuristic miner, fuzzy miner, genetic. Pencetus di sini maksudnya adalah peneliti dari algoritma dan menerapkan algoritma tersebut untuk kebutuhan proses bisnis di perusahaan atau organisasi. Ini adalah algoritma alpha, jadi bagaimana caranya algoritma alpha itu bisa digunakan untuk menemukan workflow net atau Petri net dari case yang sudah diberikan atau event log yang tersedia. Yang pertama, membuat sekumpulan transisi. Transisi itu adalah yang bentukannya bulat di yawl. Kalau petak, kalau yang kotak, yang activity adalah place ya. Mohon maaf. Kemudian yang kedua, membuat sekumpulan transisi keluaran dari source place, kemudian membuat sekumpulan proses transisi masukan dari sync place, kemudian langkah keempat dan limanya, menentukan place dari workflow net yang sudah ditemukan. Jadi ada tuple. Jadi tuple inilah nanti yang akan digunakan pada langkah kelima untuk mengambil elemen yang paling besar. Kemudian yang keenam, place yang sebelumnya diidentifikasi dibuat, kemudian masing-masing place dihubungkan dengan transisi masukan atau keluaran yang bersesuaian. Yang terakhir, algoritma kemudian mengembalikan workflow net yang diperoleh dari langkah-langkah yang sudah dijalankan sebelumnya. Kemudian untuk algoritma alpha plus dan alpha plus plus ini pada sejatinya merupakan perbaikan dari kekurangan algoritma alpha. Jadi algoritma alpha yang sebelumnya ini algoritma yang paling basic, jadi masih banyak kekurangannya. Algoritma alpha plus dan alpha plus plus memperbaiki kekurangan algoritma alpha tersebut. Kekurangan algoritma alpha tidak bisa mendeteksi length one loop, length two loop, invisible task, duplicate task, implicit places, dan non-free choice. Untuk algoritma alpha plus memperbaiki kekurangan algoritma alpha pada bagian short loop, yaitu length one loop dan length two loop, sedangkan alpha plus plus itu menemukan implicit dependency pada Petri net, kemudian membentuk konstruksi yang bersifat non-free choice construct, kemudian juga dengan bantuan PROM 5.2 dan PROM 6, itu sebetulnya bisa dengan menggunakan atau mengimplementasikan algoritma alpha ini untuk bisa langsung memodelkan proses bisnis. Kemudian kita lihat algoritma berikutnya adalah algoritma heuristic miner. Ini juga sama seperti alpha ya, algoritma alpha. Algoritma heuristic miner ini juga basic dan banyak digunakan. Algoritma heuristic miner adalah algoritma proses discovery yang mengatasi permasalahan spaghetti proses dengan memperhatikan frekuensi kemunculan relasi antar aktivitas pada event log dalam membangun model proses. Jadi memang alpha karena semuanya dimasukkan ke dalam proses pembentukannya, maka akan lebih spaghetti bentuknya dibanding dengan heuristic miner yang memperhatikan dependensi dan relasi antar aktivitasnya. Relasi dengan frekuensi rendah tidak akan ditampilkan pada model proses yang dibangun oleh algoritma heuristic miner. Jadi memang algoritma alpha itu lebih kepada algoritma deterministik, sedangkan untuk heuristic miner ini masuk ke algoritma heuristik.
Langkah-langkah untuk menggunakan heuristic miner dalam proses mining, yang pertama membuat matriks dependency graph untuk menyimpan frekuensi relasi kebergantungan antara dua aktivitas yang ada. Kemudian kita menemukan dependency threshold, positive observation threshold, relative to the best threshold sebagai acuan untuk memilih relasi kebergantungan yang akan ditampilkan pada model proses. Jadi ini semua ada rumusnya, jangan khawatir. Jadi tidak betul-betul menciptakan dari awal jika kita ingin melakukan perbaikan atau perubahan pada heuristic miner. Tapi jika tidak, maka langsung saja menggunakan tools atau aplikasi Kakas Bantu yang nantinya akan kita install lagi aplikasi baru. Langsung saja setelah kita convert dengan menggunakan Disco, dengan aplikasi itu kita langsung bisa memodelkan. Jadi sebetulnya tidak perlu lagi melakukan perhitungan. Hanya saja ini adalah basic informasi bagaimana caranya heuristic miner itu bisa memodelkan model proses. Kemudian yang ketiga, mengecek adanya short loop, length one loop, dan length two loop. Jadi memang heuristic miner sudah bisa mendeteksi short loop, tidak seperti alpha. Kemudian yang keempat, menentukan relasi paralel SOR atau N antar aktivitas. Yang kelima adalah terbentuknya model proses sesuai dengan matriks dependency graph, dependency threshold, dan short loop paralel yang terbentuk. Kemudian, algoritma heuristic miner mampu menampilkan aktivitas berulang berupa short loop, length one loop, dan length two loop, serta hasil modelnya dapat diubah ke dalam bentuk Petri net yang awalnya workflow net, sehingga relasi paralel seperti SOR dan N dapat ditampilkan. Kekurangannya untuk heuristic miner ini adalah relasi aktivitas yang tingkat kemunculannya kecil pada event log atau data proses itu dianggap sebagai noise sehingga tidak ditampilkan pada model proses. Padahal sebetulnya walaupun frekuensinya kecil, siapa tahu aktivitas itu adalah aktivitas yang major atau yang penting untuk perusahaan tersebut. Jadi memang heuristic miner seperti layaknya alpha miner perlu adanya peningkatan atau improvement. Walaupun sebetulnya sudah ada ya seperti modified time based heuristic miner yang saya sempat teliti dan sudah dipublikasikan di jurnal bereputasi Scopus. Kemudian algoritma fuzzy miner. Algoritma fuzzy miner adalah algoritma yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan jumlah aktivitas yang terlalu besar. Algoritma fuzzy miner ini menggunakan matriks korelasi untuk menyederhanakan model proses. Aktivitas yang tidak penting dapat dihilangkan atau disimpan dalam klaster apabila jumlah aktivitas lebih besar atau terlalu besar pada model proses. Jadi layaknya algoritma fuzzy miner pun untuk proses mining juga menerapkan prinsip dasar fuzzy yang kita pelajari atau yang kita ketahui pada kecerdasan buatan atau machine learning. Algoritma fuzzy miner berikutnya, algoritma fuzzy miner ini bisa menampilkan model yang sederhana serta mampu menampilkan aktivitas berulang seperti length one loop. Kekurangan dari fuzzy miner adalah hasil modelnya tidak dapat dikonversi ke bentuk lain seperti Petri net, sehingga relasi paralel tidak dapat ditampilkan. Nah, baru-baru ini penelitian saya di fuzzy miner juga sudah berhasil publish ya di jurnal Scopus, jadi bisa nanti mungkin sebagai referensi bagaimana cara saya untuk memodifikasi algoritma fuzzy miner. Dalam kasus spaghetti proses yang ditampilkan oleh algoritma alpha karena semuanya akan digambarkan di dalam model prosesnya, model proses algoritma fuzzy lebih mudah dipahami karena prosesnya dibagi ke dalam klaster, sehingga pengguna lebih mudah untuk melihat model proses yang lebih visualisasinya itu lebih bagus. Sedangkan algoritma heuristic miner, kalau kita bandingkan fuzzy miner dengan heuristic miner, tidak mampu menangani spaghetti proses karena bergantung pada frekuensi tadi. Jadi memang lebih ada kelebihannya, ada kekurangannya untuk setiap algoritma proses discovery, proses mining. Algoritma genetik. Algoritma genetik adalah algoritma yang memberikan berbagai pilihan model proses yang diurutkan berdasarkan nilai fitness atau nilai persentase proses di event log atau model proses yang dapat dimodelkan pada model proses. Semakin tinggi nilai fitness, maka semakin banyak relasi antar aktivitas pada model proses tersebut yang tergambar pada model prosesnya. Jadi, semakin baik nilai fitness-nya, maka akan semakin baik kualitas model prosesnya.
Langkah-langkah algoritma genetik ini sebetulnya juga mengacu kepada genetik algoritma yang sudah kita ketahui pada kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan machine learning. Jadi hampir sama sebetulnya konsepnya, hanya saja ini ada uh, beberapa terms yang digunakan khusus untuk proses discovery, proses mining. Langkah-langkahnya membentuk inisialisasi populasi yang dibentuk dengan cara memilih semua aktivitas yang muncul pada event log dan membentuk relasi berdasarkan matriks dependensi di algoritma heuristic miner. Kemudian menghitung nilai fitness dari populasi tersebut. Apabila nilai fitnessnya 1, maka rangkaian aktivitas pada populasi tersebut menjadi model proses. Jika tidak 1 nilai fitnessnya, maka akan dilakukan proses elitism, crossover, atau mutasi untuk membentuk populasi yang baru. Kemudian dihitung kembali nilai fitness berdasarkan populasi baru tersebut. Nah, langkah ini untuk genetik algoritma akan diulang sampai salah satu syarat terpenuhi. Syarat tersebut adalah nilai fitness mencapai nilai 1. Jumlah populasi baru telah mencapai angka maksimal. Kemudian kita lihat untuk algoritma genetik selanjutnya. Algoritma genetika memberikan beberapa pilihan model dapat menampilkan aktivitas berulang seperti length one loop maupun length two loop. Jadi sudah bisa menghandle short loop serta dapat diubah ke bentuk Petri net sehingga relasi paralel seperti SOR dan N itu dapat ditampilkan. Kekurangan dari algoritma genetik adalah memakan waktu yang sangat lama dalam membentuk pilihan modelnya karena tadi ya ada beberapa syarat yang harus terpenuhi dulu dalam pembentukan model proses. Kemudian yang ketiga adalah penerapan algoritma. Jadi tadi di awal atau pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana caranya menggambarkan model proses atau SOP, kemudian kita juga sudah tahu bagaimana caranya mengkonversi data log atau event log atau data proses dari yang awalnya bentuk Excel yang disimpan pada database perusahaan misalkan, itu bisa kita konversi dengan bantuan Kakas Bantu Disco untuk bisa mendapatkan ekstensi file XES atau MXML. Sekarang adalah waktunya kita menggunakan tools baru yang akan kita gunakan untuk menganalisa model proses yang sudah terekam dan kita miliki, kita simpan, kita pegang di bentuk MXML atau XES. Apakah aplikasinya? Seluruh algoritma yang telah dipaparkan pada subchapter yang kedua tadi, algoritma proses discovery, proses mining, telah diimplementasikan ke dalam sebuah software bernama PROM. Jadi sejatinya kalau kita hanya ingin melihat bagaimana modelnya dengan berbagai macam algoritma, itu sudah tidak perlu lagi menghitung manual dari awal atau mencoba mencari dengan rumus, dengan matriks seperti heuristic miner tadi ada matriksnya ya, tidak perlu lagi, jadi sudah cukup dengan PROM saja, aplikasinya namanya PROM, ini sudah bisa, jadi tidak perlu menghitung manual. PROM adalah software atau Kakas Bantu yang tidak berbayar, artinya free ya, sehingga pengguna bisa mendapatkannya dengan mudah dan menggali model proses dari event log yang dimiliki. PROM juga menyediakan pengukuran nilai fitness untuk model proses yang terbentuk oleh algoritma tertentu. Jadi apa saja algoritmanya ada banyak, alpha ada, kemudian heuristic miner juga ada, fuzzy miner ada, kemudian genetic algorithm juga ada. Jadi bebas ketika kalian atau Anda semua ingin memodelkan model proses dengan berbagai macam algoritma, kemudian dikomparasi manakah yang kira-kira efektif untuk organisasi atau perusahaannya Anda masing-masing, maka silahkan bisa digunakan. Atau bisa juga digunakan algoritma yang sudah diimprove seperti Alpha Plus, Alpha Plus Plus, Modified Time-Based Heuristic Miner, dan Modified Fuzzy Miner. Oke, sekarang kita masuk ke hands-on lab. Silahkan seperti biasa, seperti layaknya YAL dan Disco, silahkan semuanya masuk ke websitenya PROM, promtools.org, dan silahkan download
prompt-nya sesuai dengan sistem operasi yang dimiliki oleh laptop atau PC-nya masing-masing. Boleh prompt 5, boleh prompt 6. Yang akan saya contohkan instalasinya adalah prompt 6. Jadi nanti ketika prompt 6, ekstensi filenya adalah .xes. Untuk prompt 5, ekstensi filenya adalah mxml. Sebetulnya sama fitur-fitur utamanya antara prompt 5 dan prompt 6. Tidak berbeda jauh, hanya saja ada beberapa yang memang bisa digunakan hanya di prompt 6, tidak di prompt 5. Jadi memang tergantung kepada kebutuhan untuk analisa model prosesnya itu sampai sejauh mana atau sampai sedalam mana. Prompt 5 cukup? Cukup. Prompt 6 cukup? Cukup. Jadi seperti biasa, saya berikan waktu 1 menit sampai 2 menit untuk melakukan instalasi prompt. Prompt itu diinstal, kemudian harus diinstal lagi package manajernya atau PM-nya. Jadi silahkan diinstal, kemudian di running package manajernya, diinstal package manajernya, install saja semuanya, kemudian baru kita gunakan prompt-nya untuk bisa membuka file .xes atau .mxml untuk bisa menggunakan berbagai macam algoritma dan fitur untuk analisa performance proses bisnis yang tersedia pada prompt tersebut. Jadi, ibarat kata, prompt ini adalah tools untuk menganalisis, YAWL untuk menggambarkan dan simulasi, kemudian Disco untuk membantu konversi, dan prompt adalah untuk membantu menganalisis dengan berbagai macam algoritma dan juga analisa performa ataupun membentuk klaster jika diperlukan. Silahkan menginstal prompt terlebih dahulu. Seperti biasa ya, saya berikan waktu, kemudian kita akan lanjutkan ke slide berikutnya dalam 2 menit. Oke, yang belum selesai jangan khawatir, bisa di-pause dulu videonya, yang sudah kita lanjutkan ke slide berikutnya. Untuk algoritma alpha, cara menggunakannya setelah kita selesai untuk mendownload package manager prompt, kita bisa langsung buka prompt-nya, kemudian kita gunakan atau kita import event log, XES atau MXML, kemudian pilih algoritma alpha pada prompt-nya, kemudian analisis hasilnya. Kemudian alpha plus dan alpha plus plus, prompt-nya dibuka, caranya sama, kemudian import event log-nya, kemudian pilih algoritma alpha plus plus pada prompt 6. Setahu saya prompt 5 tidak bisa untuk alpha plus plus. Yang keempat adalah analisis hasil dan bandingkan dengan hasil dari algoritma alpha. Kemudian yang selanjutnya adalah algoritma heuristic miner, caranya sama, buka prompt, kemudian import event log-nya, kemudian pilih algoritma heuristic miner pada prompt, kemudian analisis hasilnya dan bandingkan dengan hasil dari algoritma alpha dan alpha plus plus. Kemudian fuzzy miner juga sama, buka prompt, kemudian import event log, kemudian pilih algoritma fuzzy pada prompt, analisis hasilnya dan bandingkan dengan alpha, alpha plus plus, dan heuristic miner. Kemudian algoritma genetik, buka prompt,
Import event log, pilih algoritma genetik pada PROM atau genetic algorithm, analisis hasilnya dan bandingkan dengan alpha, alpha++, heuristik, dan fuzzy minor. Yang dibandingkan adalah model proses yang terbentuk. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk minggu kelima, pertemuan kita di minggu kelima ini. Silahkan dicoba, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 algoritma, silahkan dicoba dengan menggunakan prompt-nya. Bagaimana hasilnya dengan event log, mohon maaf, atau model proses atau data proses. Mohon maaf ya, bukan model proses tapi data proses, data log atau event log. Event log-nya sama, bagaimana model proses yang terbentuk dengan algoritma yang berbeda. Silahkan dicoba, itu adalah kegiatan hands-on lab pada minggu ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kita ketemu lagi pada minggu depan, pertemuan selanjutnya, masih meneruskan penemuan model proses bagian kedua. Saya akhiri untuk minggu ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.